Baik, selamat pagi. Seatas nama Yovita Luruk dengan NPM 33210092. Di sini saya menjelaskan tentang jaringan epidermis dan derivat epidermis. Pada jaringan epidermis dan derivat epidermis. Yang pertama, pengertian jaringan epidermis. Jaringan epidermis disebut juga dengan jaringan pelindung. Ini merupakan salah satu lapisan jaringan paling luar tumbuhan yang tersusun dari protoderm, serta juga hanya mempunyai atau memiliki satu lapisan saja. Lapisan epidermis tersebut kemudian menyelimuti permukaan organ tumbuhan. Contohnya ialah seperti batang, akar, serta daun. Ciri-ciri jaringan epidermis. Di jaringan epidermis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, susunan sel rapat tanpa ruang antar sel. Yang kedua, vakuola besar dapat berisi antosianin. Yang ketiga, dinding sel beragam tergantung dari posisi dan jenis tumbuhannya. Yang keempat, terdapat sitoplasma yang hidup dan mengandung kristal garam, kristal silikat, dan garam minyak. Yang kelima, tidak berkloroplas kecuali di bagian sel penutup pada hidrofit dan tumbuhan di bawah naungan. Fungsi jaringan epidermis. Di jaringan epidermis terdapat beberapa fungsi dari jaringan epidermis. Yang pertama, fungsi jaringan epidermis ialah sebagai pelindung atau penutup seluruh organ tumbuhan. Yang kedua, fungsi jaringan epidermis ialah membatasi penguapan, menyokong penyerapan, dan penyimpanan air. Struktur jaringan epidermis. Jaringan epidermis sebagai jaringan yang berfungsi sebagai pelindung, mempunyai struktur morfologi dan anatomi yang kokoh. Jaringan epidermis terhitung kokoh karena tersusun dari sel yang rapat satu sama lain. Sel epidermis memiliki protoplas hidup dan dapat menyimpan hasil metabolisme seperti plasid dan grana yang sedikit tidak membentuk klorofil, pati, dan protein, serta antosianin. Yang pertama, struktur jaringan epidermis pada daun. Epidermis adalah lapisan terluar daun dan epidermis atas dan epidermis bawah. Pada permukaan daun bagian bawah biasa ditemukan bentuk modifikasi dari sel-sel epidermis, yaitu berupa sel penutup pada stomata. Stomata atau mulut daun merupakan lubang kecil atau pori yang diapit oleh dua sel penjaga. Dengan cara mengubah bentuknya, sel penutup dapat mengatur pelebaran stomata terbuka dan penyempitan celah stomata penutup. Epidermis pada daun umumnya terdiri dari selapis sel, tetapi pada tumbuhan lain ada yang beberapa lapis sel seperti pada tumbuhan ficus dan piper. Sebagai hasil pembelahan periklinal, pembelahan sejajar dengan permukaan protoderm. Yang kedua, struktur jaringan epidermis pada batang. Beberapa bagian yang meliputi struktur jaringan epidermis pada batang di antaranya adalah A. Batang dikotil. Terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat, tidak mempunyai ruang antar sel. Epidermis pada batang dikotil mempunyai kutikula serta dinding sel berkutin yang terdapat pada bagian paling luar. Padanya terdapat stomata dan berbagai trikomata. Fungsi epidermis untuk melindungi jaringan di bawahnya. Pada batang yang mengalami pertumbuhan sekunder, lapisan epidermis digantikan oleh lapisan gabus yang dibentuk dari kambium gabus. Lapisan gabus pada tumbuhan berguna untuk memperbesar daya perlindungan batang dan mengurangi penguapan air. B. Batang monokotil. Pada batang monokotil, epidermis terdiri dari satu lapis sel. Batas antara korteks dan stele umumnya tidak jelas. Pada stele monokotil terdapat ikatan pembuluh yang menyebar dan bertipe kolateral tertutup, yang artinya di antara xilem dan floem tidak ditemukan kambium. Tidak adanya kambium pada monokotil menyebabkan batang monokotil tidak dapat tumbuh membesar
Dengan perkataan lain, tidak menjadi pertumbuhan menebal sekunder. Meskipun demikian, ada monokotil yang dapat mengadakan pertumbuhan menebal sekunder. Misalnya pada pohon hanjung dan pohon nenas seberang. Epidermis pada batang umumnya juga terdapat stomata dan trikomata. Yang ketiga, struktur jaringan epidermis pada akar. Epidermis dan bulu akar. Epidermis terdiri dari sel-sel yang rapat tanpa ruang antar sel, berdinding tipis, memanjang sejajar sumbu akar pada penampang melintang berbentuk membuat. Dinding sel disusun oleh selulosa dan pektin yang menyerap air. Bila epidermis terkelupas, waktu akar menua, dinding selnya akan mengalami penembalan dengan kutin dan suberin. Penyerapan terjadi pada bagian ujung akar. Permukaan sel epidermis sebelah luar membentuk tonjolan, yaitu rambut akar atau bulu akar. Sel-sel yang membentuk bulu akar terletak di belakang daerah pembentangan. Bulu akar sangat berguna dalam proses penyerapan air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Air dan mineral akan masuk ke dalam tumbuhan melewati sel epidermis. Oleh karena itu, susunan sel-sel epidermis akar biasanya tidak serapat pada sel-sel epidermis daun. Selain itu, rambut akar juga dapat membantu tumbuhan menancap atau menempel dengan kokoh. Yang kedua, pengertian derivat epidermis. Derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis, tapi memiliki struktur dan fungsi yang berlainan dengan epidermis itu sendiri. Macam-macam derivat epidermis antara lain. A. Stomata. Stomata adalah suatu celah pada epidermis yang dibatasi oleh dua sel penutup yang berisi kloroplas dan mempunyai bentuk serta fungsi yang berlainan dengan epidermis. Fungsi stomata sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis, sebagai jalan penguapan transpirasi, sebagai jalan pernapasan respirasi. B. Trikomata. Trikomata merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak dibentuk dari sel epidermis. Struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri, tersusun oleh jaringan epidermis atau jaringan di bawah epidermis emergens. Trikoma dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu trikoma non-glandular, tidak menghasilkan sekret. Yang pertama, rambut uniseluler sederhana atau multiseluler uniseriat yang tidak memipih. Umum dijumpai pada Lauraceae, Moraceae, Triticum, Hordeum, Pelargonium, dan Gossypium. Yang kedua, rambut squamiform bentuk sisik yang multiseluler dan memipih nyata sekali. Contohnya pada Olea dan Cruciferae. Yang ketiga, rambut multiseluler yang dapat berbentuk bintang atau tempat lilin bercabang. Misalnya pada Styrax, Platanus, dan Verbacum. Yang keempat, rambut akar, berambut kasar. Trikoma kasar berserat yang di pangkalnya terdiri atas sedikitnya dua atau lebih deretan sel yang berdampingan. Yang kedua, trikoma glandular, menghasilkan sekret. Trikoma ini dapat bersel satu, bersel banyak, atau berupa sisik. Trikom glandular terlibat dalam sekresi berbagai bahan, contohnya trikom sekresi garam, trikom sekresi nektar. Trikom
sekresi geta, trikom sekresi terpentin, koleter rambut sengat, rambut akar, dan lain-lain. Fungsi trikoma pada masing-masing organ. Pada daun untuk mengurangi penguapan, mengurangi gangguan hewan dan manusia meneruskan. Pada bunga netaria mengeluarkan madu untuk menarik serangga. Pada biji untuk mencegah gangguan serangga yang akan merusak biji, menyerap air sehingga biji menjadi lekas berkecambah. Dan pada batang untuk mengurangi penguapan dan untuk memanjat kaktus rotan. C. Litokis. Litokis terdapat pada epidermis, ficus dengan penebalan sentripetal yang tersusun oleh tingkat selulosa dengan deposisi atau endapan carbonat yang membentuk bangunan seperti sarang lebah dan disebut sistolit. D. Sel silika dan sel gabus. Sel silika dan sel gabus seringkali secara berturut-turut dibentuk dalam pasangan di sepanjang daun. Sel-sel silika yang berkembang sepenuhnya mengandung badan-badan silika yang berupa massa silika yang isotropik dan tengah-tengahnya biasanya berupa granula remik. Pada pandangan permukaan, benda-benda silika itu mungkin berbentuk bulatan, elips, halter, atau berbentuk pelana. Sel gabus dindingnya mengandung suberin dan sering mengandung bahan organik yang padat. E. Sel kipas, Bulliform Kell. Sel-sel ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan sel epidermis, berbentuk seperti kipas, berdinding tipis, dan mempunyai vakuola yang besar. Dindingnya terdiri dari bahan-bahan selulosa dan pektin. Dinding paling luar mengandung kutin dan diselubungi kutikula. Plasma sel berupa selaput yang melekat pada dinding sel dan berfungsi menyimpan air. F. Lentisel. Pada beberapa tumbuhan di permukaan batangnya dan bintik-bintik yang disebut lentisel. Terjadinya lentisel adalah apabila pada permukaan batang dulu dijumpai stomata, setelah stomata tidak berfungsi lagi, maka stomata akan berubah fungsi menjadi intisel, porigabus. Karena lubang stomata diisi oleh sel corypheloid, yaitu sel-sel yang dindingnya mengandung zat gabus. Sel gabus disebut berasal dari cambium gabus yang tidak membentuk filem ke arah luar tetapi membentuk corypheloid. G. Filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di sebelah dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. Filamen berfungsi untuk menyimpan air atau menyimpan udara. Epidermis beserta filamen ada yang mengatakan sebagai epidermis ganda atau multiple epidermis. H. Parenkim air, jaringan air. Parenkim air merupakan beberapa lapisan sel di sebelah dalam epidermis daun tumbuhan Xerophyta, tersusun oleh sel yang besar-besar berdinding tipis dengan vakuola sentral yang besar. Parenkim air berfungsi untuk menyimpan air pada tumbuhan Xerophyta. Epidermis beserta parenkim air disebut epidermis ganda. Baik, sekian dan terima kasih.